Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman sekalian. Eh, Kembali lagi di pembelajaran struktur data ya, teman-teman sekalian ya. Di mata kuliah struktur data ini kita di pertemuan ketiga kita sudah membahas mengenai array ya. Nah, di pertemuan ketiga kita udah bahas array itu seperti apa, komponen array-nya itu apa saja ya seperti itu. Terus eh, di pertemuan kedua kita udah membahas mengenai data itu seperti itu. Jadi objek yang dipakai dalam array itu adalah data ya teman-teman ya. Direpresentasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk array seperti itu. Fungsinya array itu diolah seperti apa? Seperti itu. Ya, fungsinya untuk penyimpanan. Lebih-lebih penyimpanan di memori. Itu seperti itu. Nah, di pertemuan ketiga, kalau kita feedback di pertemuan ketiga, pertemuan kemarin, kita membahas mengenai array satu dimensi. Teman-teman ya, kita membahas array satu dimensi. Array satu dimensi itu ibaratnya gini. Eh, Kalau kita singgung vektor ya, vektor. Ibaratnya vektor. X array 1 to n, misalkan 1 to n integer, bilangan integer yang diolah terus dia itu panjangnya berapa seperti itu, vektornya berapa yang diisi, itu seperti itu. Nah, setiap kotak-kotak itu dia itu memiliki kapasitas satu, misalkan menyimpan bilangan integer satu, array di posisi 1, 2, 3, 4. Setiap kotak satu itu mempunyai apa, alokasi seperti itu. Mempunyai space seperti itu. Modelnya satu dimensi ya deret ya istilahnya, vektor istilahnya seperti itu. Jadi itu di pertemuan ketiga kita bahas itu. Nah, untuk yang sekarang kita lebih membahas mengenai array dua dimensi ya teman-teman ya. Kita akan membahas mengenai array dua dimensi. Array dua dimensi itu kalau teman-teman bayangin nih ya, teman-teman bayangin dulu. Array ada satu dimensi, dua dimensi. Nah, di dua dimensi ini ada beberapa teknik. Yang pertama yaitu RMO ya. Ada CMO seperti itu. Teman-teman mungkin pernah mempelajarin yang namanya fuzzy ya, teman-teman ya. Algoritma fuzzy seperti itu. Dimana di algoritma fuzzy itu rata-rata udah pakai metrik seperti itu, metrik penjumlahan atau matematik lah teman-teman pelajaran itu. Nah, array juga tekniknya ada di situ seperti itu. Bagaimana sih teknik dua dimensi itu? Seperti itu. Teknik dua dimensinya ada RMO, CMO. Kalau sedikit saya bayangin, teman-teman bayangkan sebelum saya buka RMO itu apa? Row major order. Jadi dia itu istilahnya ada yang berbentuk baris ya teman-teman. Untuk bikin metrik kan ada baris, ada kolom kan gitu ya. Row major order. Jadi dia itu direpresentasikan dulu barisnya baris ada berapa seperti itu, kolomnya ada berapa. Nah, nanti dipadukan sehingga dia itu membentuk sebuah metrik seperti itu. Itu seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas di slide berikutnya ya teman-teman ya. Oh ya, row major order atau RMO yang dikenal dengan RMO. Data disimpan baris per baris sebagai sebuah vektor. Jadi dia itu kalau kita analogikan dengan pertemuan pertama, pertemuan pertama itu cuma satu baris saja seperti itu. Kalau ini diterapkan ke RMO, satu baris dengan kategori awalan dan akhiran datanya itu sama, presisinya sama. Itu udah jadi kurang lebih kalau ditindih itu udah jadi metrik seperti itu. Tapi itu tidak kondisional menurut saya. Nah, yang kondisional seperti apa? Yang struktural seperti apa komponen-komponennya? Contohnya ya, untuk RMO konstan. Kalau dalam pemrograman Pascal itu konstan. Konstantanya di dalamnya ada n ya. N itu diinisialisasi menjadi baris. Jadi kalau ngelihat kasus ini
baris baris pertama misalkan ada baris pertama, terus ada baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Itu seperti itu. Ini baris ya teman-teman ya. Direpresentasikan N4. Oh, berarti ada baris sampai ke 4 seperti itu. Baris yang mana? Oh, direpresentasikan yang pertama. Oh, berarti satu. Ini di baris pertama itu satu, dimulai dari satu, terus di baris kedua itu dimulai dari dua, kan gitu teman-teman. Sampai baris keempat di 4 kayak gitu ya. Nah, juga ada M ya. Yang M itu adalah 3 kayak gitu ya. Oh, bilangannya 3 kayak gitu. Bilang akhirannya 3 seperti itu. Nah, M itu dikategorikan menjadi kolom. Ya teman-teman ya. Kalau di ini di apa diturunkan ya dari diturunin kalau matematik kan kalau matematik kan dari rumus kan diturunin ya. Kalau kalau diolah lagi yaitu variabelnya sama ya dengan pertemuan yang kedua. Pertemuan yang ketiga, yang pertemuan ketiga. Ini kurungnya tinggal diletakin di sini aja. Berarti kolom kan gitu ya. A itu indeks lah. A itu variabelnya integer. Kan yang diolah kan bilangan integer kayak gitu. Array n satu titik-titik n, satu sebanyak n kan gitu ya. Dimulai dari satu banyak n. Ya kan bilangan integer kayak gitu. Terus 1 sampai m di mana n itu merepresentasikan baris, array kan gitu. Array 1 adalah baris yang ke-1 merepresentasikan n baris pertama kan gitu. Array baris pertama kan gitu, baris pertama sama dengan n, kurang lebihnya dikategorikan n. Nah, m kolom ya, 3 kolom, m kolom yaitu kolom pertama kan gitu, baris pertama kolom pertama kan gitu. Sebanyak apa? Ya sebanyak baris pastinya. Bilangan baris. Nah, di sini kan barisnya baris pertama itu merepresentasikan kolom pertama. Di kolom pertama aja dia itu dapat menampung 3 variabel. Kan gitu. 3 variabel berupa angka 3 gitu. Itu teman-teman. Nah, dan seterusnya. N di baris kedua, N2 kan baris kedua, dia itu tetap 1 2 3 sampai baris keempat gitu. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 kan gitu. Sehingga kalau direpresentasikan dia itu akan membentuk sebuah vektor gitu teman-teman sekalian. Nah, RMO rumus pencarian lokalisasi elemen A I sama A buka kurung I, J secara RMO ya. Rumusnya seperti ini. L sama dengan LO plus I min 1 kali M plus J min 1 kali C. Nah, gitu. Kalau dari rumus ini dapat direpresentasikan E itu adalah indeks baris ya. I itu adalah indeks baris. J itu indeks kolom. Gitu ya. M jumlah kolom. Artinya jumlah kolomnya berapa? Kan gitu. C ukuran satu elemen. C ukuran satu elemen yang dibikin itu berapa? Kan gitu. LO alamat elemen awal. Jadi alamat elemen awalnya kalau di sini itu ya dimulai dari 1 gitu. 1 kan gitu teman-teman. Barisnya ya juga 1 kan gitu. Di kolom pertama, di baris pertama dan kolom pertama. Baris kedua juga gitu, dimulai dari 2 tapi dia itu kolomnya 1 gitu. Contoh RMO ya. Contohnya ya, LO sama dengan 1000, C sama dengan 2, N sama dengan 4, M sama dengan 3. Dimana kalau diturunin, nah yang dibahas kan 3, M, dan C. Kan gitu ya. A sama dengan array 3,2 artinya apa? I, J kan gitu. Sama dengan 1000 plus 3 min 1 kali 3 plus 2 min 1 kali 2. Itu kayak gitu. Jadi 2
ada 3 kan gitu. 2, ada 3 kan gitu. Gitu ya teman-teman ya. Ada 2, ada 3. Ada 2, ada 3. Ada 3, ada 2 kayak gitu. Kalau disamakan dengan rumus, ini udah sesuai gitu ya. 1000 itu ada LO ya. 1000 adalah LO. Gitu teman-teman. 2 adalah C. Siapa? Ukuran satu elemen gitu ya. 1000 tambah 7 kali 2. Sehingga 1000 tambah 14. 7 kali 2, 14. Sehingga dia itu dapat menampung 1014. Gitu ya. Turunannya dan contohnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa coba nanti. Terus secara umum ya untuk RMO, matrik yang mempunyai low bound LK dan upper bound UK, maka L sama dengan LOI kan gitu rumusnya, plus I 2 sama dengan 12 plus 1, J sama dengan 12 kali C. Jadi array-nya itu ada di bilangan 1 ya. 1, 6, 1 sampai 6, 2 sampai 5. Jadi dia itu kalau balik lagi ke atas, ya balik lagi ke atas ke ini. Jadi N6 itu adalah baris ya. Ini adalah baris, ini adalah kolom. Gitu kayak gitu. Sehingga kalau diturunin ya, kalau diturunin dari rumus ini, dia itu I sama dengan 12, 12 sama dengan 2UL, 6U2 sama dengan 5. Itu seperti itu. Jadi kalau direpresentasikan B3,2 sama dengan 1000 plus 3 min 1 dikurangi 1. Sorry, dikurangi I plus 5 min 2. Gitu kayak gitu. Terus dari turunan ini dia akan menghasilkan 1000, di mana 2 kali 4 ya. 2 ya kan 3 ya. Sorry. 2 kali 4 plus 0. Kayak gitu dari bilangan hasilnya ini. Di mana dikali 2 sama dengan 1016. Itu kayak gitu. Terus kalau CMO, column major order, column major order itu prinsipnya penyimpanannya mirip dengan RMO ya, seperti itu. Hanya saja data disimpan kolom per kolom sebagai sebuah vektor. Jadi kolom per kolom. Kalau CMO itu per baris, kalau ini per kolom, kebalikannya. Begitu. Misalkan matrik A dengan elemen 4 baris. Matrik A 4 baris ya. Terus dan 3 kolom ya, seperti itu. Nah, ini kan kebalikannya. Kalau kemarin kan kalau yang di awal kan 4 kolom, barisnya 3 kayak gitu. Jadi dia itu direpresentasikan dia hanya menyimpan elemen misalkan kolom pertama ya. Kolom pertama ini. Oh, dimensinya baris 1, 2, 3, 4 kan gitu. Jadi dia itu di kolom pertama dia itu ada 4 kolom. Nah, yang disimpan itu 3 kan gitu. Yang melekat itu 3. Ya udah. Misalkan 1 kan gitu. 1 1 1 1 1 1 kan gitu. Jadi dia itu sorry, dia itu menyimpan 4 ya, menyimpan 4 1 1 1. Nanti 2 dan seterusnya. Dan seterusnya. Kalau 3 ya udah 4 ke 3. Bilangannya kelipatannya itu kayak gitu, teman-teman. Jadi antara CMO dan RMO dia itu kebalikannya. Kalau CMO dia itu array-nya 4 baris ya, misalkan 4 baris dan kolomnya 3 itu kayak gitu. Jadi maksudnya di sini dia itu
bikin 4 baris. 1, 2, 3, 4 di kolom pertama. Terus 1, 2, 3, 4 di kolom kedua. Terus 1, 2, 3, 4 di kolom ketiga. Itu kayak gitu. Bikin 3 kolom aja. Tapi isinya di dalamnya 4 gitu. Kalau rumusnya ya seperti ini. Kurang lebihnya sama ya. Jadi dia itu LO plus I min 1 plus J min 1 kali N kali C, seperti itu. Ini merepresentasikan ini sama dengan ketentuan yang di atas, yang ini nih. Sorry, ketentuan ini sama. Fungsinya sama. Untuk baris, untuk kolom, kayak gitu. Terus misalkan ya, kalau dimasuk, ini kan rumus ya. Kalau misalkan ini diterapin, misalkan array 3 2 sama dengan 1000, LO-nya 1000 misalkan. Plus 3i plus 2i kali 4 kali 2 kayak gitu. Kali 4 kali 2. Terus 1000 plus 2 tambah 4 kali 2 sama dengan 1012 kan kayak gitu. Hasil akhirnya 1012. Nah, di B dia itu 32 tetap 1000 ini turunannya sama lah, direpresentasikan sama dari pecahan ini, terus nanti dihasilkan 1000 tambah 2 plus 0 kali 6 kali 2, jadi dia itu jadinya 1004 kayak gitu. Kalau array 3 dimensi teman-teman sekalian, dia itu merepresentasikan nambah aja ya teman-teman ya. Rumusnya secara umum dia itu lebih dari atau sama dengan I. I satu lebih dari sama dengan I lebih dari sama dengan N. Nah, kayak gitu. Jadi dia itu I lebih dari sama dengan J lebih dari sama dengan K, kan gitu. Istilahnya. Ya. Penjabaran dari ini, dari elemen yang di atas. Tuh, kayak gitu. Misalkan direpresentasikan dari yang di atas, array I min J array I, J, K sama dengan LO-nya berapa? Tambah I yang dibahas ini plus 1 kali N2 kan gitu. Kali N3 plus J min 1, J yang ini ya, min 1 kali N3 plus K min 1 kayak gitu, sama banyak C kali C, itu kayak gitu. Jadi dia itu merepresentasikan elemen. Jadi gini teman-teman, supaya nggak bingung ya teman-teman ya, ini merepresentasikan I, ini merepresentasikan J, ini merepresentasikan K, kan gitu. Kalau ini nilai-nilai N2 kali N3 kali N3 itu merepresentasikan dari ini, rumus ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi rumus untuk array 3 dimensi, array 1i sampai U1, I2, U2, I3, U3 of tipe data. Jadi tipe data yang dipakai itu apa kayak gitu. Integer kah atau apa? Kan gitu. Kalau direpresentasikan sama gitu ya. Direpresentasikan, dijabarin dari kasus ini, dia itu akan jadi seperti ini. Gitu teman-teman. Ini adalah bulatnya, ini adalah turunannya gitu. Ini adalah rumusnya, ini adalah turunannya, implementasinya, itu kayak gitu. Misalkan ini latihan soal ya, diketahuin segmen program Pascal. Ini teman-teman bisa rubah ke dalam bentuk pemrograman lain ya, konstan lain atau hitung manual ya silahkan. Konstanta A2, B5, N10, N100, M50.
variabelnya array 1 sampai 1000, bilangan integer, terus di bilangan string berapa, 30 kayak gitu. Terus B itu dapat menampung E, B, I sama dengan B, 1 sama dengan M, bilangan integer seperti itu. Terus ada ray C ya, C, ray-nya A, M, of real. Jadi dia itu tipe datanya berubah-ubah, ada yang boolean. Itu nanti penerapannya seperti apa? Nanti teman-teman coba representasikan dalam bentuk coding juga lebih baik seperti itu. Saya saranin dalam bentuk coding. Kalau dalam hitungan manual ya silahkan. Kalau ada yang mau hitung manual, tapi saya lebih kepada rekomendasi coding, langsung coding aja. Seperti itu. Ini sama ya teman-teman ya. Representasi dari RMO tadi. Dari RMO. Kayak gitu. Ada RMO, ada CMO, ada RMO seperti itu. Secara RMO seperti apa sih hasilnya itu kayak gitu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan yang keempat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman sekalian ya. Kuliah ini saya pakai seperti ini dulu. Jika ada yang pengen ditanyakan bisa WA saya, bisa di diskusi grup WA seperti itu. Untuk tugas ini silakan dikerjakan, maksimal kumpulkan minggu depan, nanti saya bikinin ini apa kolom di pertemuan keempat itu seperti itu. Saya akhirin pertemuan yang keempat ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.